Pernahkah Anda mendengar ada orang yang tidur nyenyak, lalu tidak pernah bangun lagi? Atau bangun subuh tiba-tiba lumpuh separuh badan, tidak bisa bicara? Itu bukan cerita jauh, itu nyata. Dan bisa terjadi pada siapa saja, terutama setelah usia 65 tahun. Saya, Dr. Budi Hartono, spesialis saraf dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, sudah melihat ratusan kasus stroke yang sebenarnya bisa dicegah. Yang mengejutkan, sebagian besar dipicu oleh satu hal sederhana, posisi tidur yang salah. Bayangkan, setiap malam Anda tidur dengan tenang, tapi di dalam tubuh, pembuluh darah di leher ditekan berjam-jam. Darah yang seharusnya mengalir deras ke otak berubah lambat seperti selang air yang tertekuk. Perlahan, terbentuk gumpalan darah. Dan suatu saat, gumpalan itu bisa lepas, menyumbat otak, membuat Anda lumpuh, atau lebih parah, tidak bangun lagi. Hari ini saya akan membongkar 5 posisi tidur berbahaya yang diam-diam sedang mengancam kesehatan Anda. Dan di akhir video, saya akan bagikan satu rahasia tidur sehat yang bisa membuat otak tetap segar, jantung beristirahat dengan tenang, dan risiko stroke menurun drastis. Jangan remehkan. Satu malam tidur dengan posisi salah bisa mengubah hidup Anda selamanya. Tapi satu malam tidur dengan posisi benar bisa menyelamatkan nyawa Anda. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel Zulfa Hartati dan aktifkan loncengnya. Jika Anda ingin hidup sehat penuh energi di usia emas, tulis angka 10 di kolom komentar. Kalau ingin saya bahas masalah kesehatan lain, ketik angka 1 disertai pertanyaan Anda. Saya akan baca semuanya. Siap? Mari kita mulai dari posisi pertama yang paling berbahaya. Posisi berbahaya pertama adalah tidur miring dengan bantal terlalu tinggi. Sekilas memang terasa nyaman, bahkan banyak orang percaya ini lebih baik. Namun, kenyataannya, posisi ini bisa jadi pemicu stroke paling diam-diam. Mengapa berbahaya? Karena saat kepala menunduk dengan bantal tinggi, pembuluh darah besar di leher, yaitu arteri karotis, akan tertekan selama berjam-jam. Bayangkan selang air yang Anda tekuk. Alirannya menjadi sangat pelan, bukan? Itulah yang terjadi pada darah yang seharusnya mengalir deras membawa oksigen ke otak. Semakin lama ditekan, semakin besar risiko terbentuk gumpalan darah. Saya masih ingat seorang pasien, Pak Surya, pensiunan guru berusia 72 tahun. Beliau punya kebiasaan tidur miring dengan bantal tebal, katanya supaya lebih nyenyak. Tapi suatu pagi, beliau bangun dengan wajah pucat, tangan gemetar, dan hampir saja stroke. Untunglah keluarganya segera membawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyumbatan kecil di pembuluh lehernya. Setelah saya sarankan mengganti bantal dengan yang lebih rendah dan mulai tidur telentang, kondisinya berangsur membaik. Apa yang bisa kita pelajari? Mulai malam ini, pilih bantal dengan ketebalan sedang, sekitar 10 hingga 15 cm. Pastikan kepala sejajar dengan tulang belakang, tidak menunduk ke depan. Kalau masih sulit, cobalah berbaring telentang selama 30 menit sebelum tidur. Biarkan tubuh terbiasa secara perlahan. Ingat, stroke tidak datang tiba-tiba. Ia dibentuk setiap malam dari kebiasaan kecil yang salah. Jangan biarkan bantal terlalu tinggi menjadi musuh tersembunyi di kamar tidur Anda. Kalau Bapak dan Ibu masih mengikuti sampai di sini, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar serius menjaga kesehatannya. Kalimat kunci yang perlu diingat, ingat, bantal terlalu tinggi bisa jadi musuh tersembunyi. Posisi berbahaya kedua adalah tidur tengkurap. Banyak orang merasa adem dan lebih cepat terlelap dengan posisi ini. Namun, faktanya, tidur tengkurap bisa membuat jantung bekerja keras tanpa henti sepanjang malam. Saat dada tertekan ke kasur, ruang untuk paru-paru dan jantung menjadi sempit. Akibatnya, jantung dipaksa memompa darah 40% lebih berat dari biasanya. Bayangkan,
Organ yang sudah berusia puluhan tahun dipaksa lari maraton setiap malam. Bukankah itu penyiksaan diam-diam untuk tubuh kita? Selain itu, tidur tengkurap juga mengurangi asupan oksigen ke otak. Otak yang seharusnya mendapat suplai segar justru kekurangan. Inilah alasan mengapa banyak orang yang tidur tengkurap sering bangun dengan jantung berdebar, mimpi buruk, atau mudah lupa di siang hari. Saya pernah menangani seorang pasien, Bu Sumi dari Bandung, 65 tahun. Beliau sudah terbiasa tidur tengkurap sejak muda. Beberapa tahun terakhir, ia sering mengeluh sesak, jantung berdebar, dan cepat lelah. Saat diperiksa dengan rekaman jantung, terlihat tanda-tanda kelelahan kronis. Setelah saya sarankan berhenti tidur tengkurap dan mulai tidur telentang dengan bantal kecil di bawah lutut, dalam 2 minggu kondisinya jauh membaik. Beliau sendiri berkata, "Dokter, saya sekarang bangun lebih segar dan tidak lagi mimpi buruk." Lalu, bagaimana caranya agar tidur telentang tetap nyaman? Gunakan bantal rendah untuk kepala. Tambahkan bantal kecil di bawah lutut agar punggung tidak pegal. Jika terbiasa tengkurap, butuh waktu beberapa malam untuk menyesuaikan diri. Tapi percayalah, hasilnya akan terasa. Sampai di sini, Anda sudah tahu 2 posisi berbahaya yang harus dihindari. Apakah Anda setuju bahwa jantung kita berhak beristirahat di malam hari? Kalau setuju, tuliskan angka 2 di kolom komentar. Kalimat kunci yang harus diingat, jangan paksa jantung tua Anda lari maraton tiap malam. Posisi berbahaya ketiga adalah tidur miring dengan kepala menoleh ke satu sisi terlalu lama. Sekilas tampak biasa, bahkan sering tanpa disadari. Namun, posisi ini bisa membuat saraf leher terjepit dan menimbulkan kerusakan permanen. Saat kepala dipaksa menoleh selama berjam-jam, otot dan saraf di leher bekerja tidak seimbang. Aliran darah ke otak menjadi tidak lancar. Hasilnya, leher kaku, tangan gemetar, bahkan sulit mengendalikan gerakan halus. Kasus ini pernah dialami oleh Pak Bambang, 70 tahun. Beliau punya kebiasaan tidur miring ke kiri, sementara kepala selalu menoleh ke kanan karena posisi kipas angin. Awalnya hanya merasa kaku di leher. Namun lama-kelamaan, tangannya mulai gemetar dan sering menjatuhkan barang. Saat diperiksa, ternyata saraf lehernya sudah terjepit cukup parah. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa pulih 100% meski rutin fisioterapi. Pesan dari pengalaman ini sangat jelas. Jangan biarkan kepala Anda tertekuk atau menoleh ke satu sisi terlalu lama saat tidur. Pastikan posisi kepala lurus sejajar dengan tulang belakang. Gunakan bantal yang menopang dengan pas. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau perlu, minta keluarga mengingatkan bila melihat posisi tidur Anda salah. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda bangun tanpa rasa kaku di leher? Kalau sudah lama tidak merasakannya, mungkin kebiasaan tidur Anda adalah penyebab utamanya. Mulai malam ini, biasakan tidur telentang dengan kepala sejajar. Tubuh akan berterima kasih, dan saraf leher Anda akan terlindungi. Jika Anda setuju bahwa leher juga butuh istirahat, tuliskan angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar memperhatikan hal sederhana ini. Kalimat kunci yang harus diingat, leher butuh istirahat lurus, bukan dipelintir semalaman. Selain posisi tidur yang salah, ada tanda-tanda kecil dari tubuh yang sering kita abaikan. Padahal tanda ini adalah alam darurat bahwa otak kekurangan oksigen saat tidur. Apa saja tandanya? Pertama, bangun pagi dengan sakit kepala atau migrain. Kedua, leher kaku dan butuh waktu lama untuk normal kembali. Ketiga, sering kesemutan di tangan atau kaki. Keempat, mudah lupa hal-hal sederhana. Kelima, sering mimpi buruk atau terbangun dengan panik. Jika Anda mengalami 3 dari 5 tanda ini, jangan anggap remeh. Itu bukan sekadar penuaan biasa. Itu sinyal bahwa posisi tidur Anda sedang merusak pembuluh darah. Saya ingat seorang pasien, Bu Kartini, 67 tahun.
Selama 2 tahun, ia sering bangun dengan leher kaku dan tangan kesemutan. Namun, ia selalu berkata, "Ah, wajar, namanya juga sudah tua." Sampai suatu pagi, separuh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan stroke ringan. Andai beliau mendengarkan sinyal tubuh lebih awal, mungkin stroke itu bisa dicegah. Jangan tunggu sampai terlambat. Mulai malam ini, perhatikan sinyal tubuh Anda. Kalau bangun dengan gejala-gejala tersebut, segera ubah posisi tidur. Ganti bantal dengan yang lebih rendah. Biasakan tidur telentang. Jangan tengkurap. Jangan miring dengan kepala menoleh. Tubuh kita tidak pernah bohong. Ia selalu memberi tanda sebelum bahaya besar datang. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengar atau mengabaikannya? Kalau Anda setuju bahwa tubuh selalu memberi sinyal, tuliskan angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar mau mendengar pesan tubuhnya sendiri. Kalimat kunci yang harus diingat, tubuh selalu beri sinyal, jangan abaikan. Setelah mengetahui 3 posisi berbahaya dan tanda peringatannya, sekarang mari kita bahas solusi tidur sehat yang bisa menyelamatkan nyawa. Posisi terbaik untuk tidur adalah telentang dengan bantal rendah, sekitar 10 hingga 15 cm. Kepala harus sejajar dengan tulang belakang, tidak menunduk, tidak mendongak. Tambahkan bantal kecil di bawah lutut untuk mengurangi tekanan pada pinggang. Dengan posisi ini, aliran darah ke otak akan lancar seperti air yang mengalir di sungai lurus. Bagaimana cara membiasakannya? Pertama, ganti bantal Anda dengan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu empuk. Kedua, letakkan guling di sisi kanan dan kiri agar tubuh tidak mudah berguling. Ketiga, pasang alarm lembut di tengah malam selama 1 minggu pertama untuk mengecek posisi. Keempat, biasakan tidur lebih awal, jam 9 atau 10 malam, agar tubuh benar-benar istirahat. Saya punya contoh nyata, Pak Joko, 73 tahun, dari Jakarta. Awalnya, beliau mengeluh tidak bisa tidur kalau tidak miring. Namun, setelah mencoba trik sederhana, berbaring telentang 30 menit sebelum tidur sambil berzikir, badannya mulai terbiasa. Dalam seminggu, beliau sudah bisa tidur telentang semalaman. Hasilnya luar biasa. Bangun lebih segar, tidak lagi pusing. Bahkan istrinya berkata, suaminya tidak ngorok lagi. Inilah rahasia khusus yang sering dilupakan. Tidur telentang dengan posisi benar bukan hanya mencegah stroke. Ia juga mengurangi risiko henti napas saat tidur, menurunkan kemungkinan pikun hingga 30%, dan membuat otak lebih tajam di usia lanjut. Bisa tetap ingat nama cucu, tetap mandiri, dan tidak merepotkan keluarga. Apakah Bapak Ibu ingin merasakannya mulai besok pagi? Kalau iya, tuliskan angka 5 di kolom komentar sekarang juga. Kalimat kunci yang harus diingat, 1 malam tidur benar bisa selamatkan nyawa Anda. Hari ini kita sudah belajar 5 hal penting. 3 posisi tidur yang berbahaya. Miring dengan bantal tinggi, tengkurap, dan miring dengan kepala menoleh ke satu sisi. 1 daftar tanda peringatan dari tubuh yang tidak boleh diabaikan. Dan 1 solusi tidur sehat yang bisa menjadi penyelamat, tidur telentang dengan bantal rendah dan posisi kepala sejajar. Pesan utamanya sederhana. Stroke paling sering menyerang saat subuh, antara jam 3 hingga 6 pagi. Kalau semalaman Anda tidur dengan posisi salah, pembuluh darah yang rapuh bisa pecah kapan saja. Jangan sampai 1 malam salah tidur merampas seluruh kesehatan yang sudah Anda jaga selama puluhan tahun. Ingatlah, 1 malam tidur dengan posisi yang benar bisa menyelamatkan hidup Anda. Dan kabar baiknya, Anda belum terlambat. Tubuh Anda masih mau pulih. Mulailah malam ini juga, bukan besok atau lusa. Besok pagi, rasakan perbedaan. Bangun lebih segar, kepala ringan, dan jantung berdenyut lebih tenang. Sekarang pilihan ada di tangan Anda.
Apakah Anda mau terus membiarkan kebiasaan salah merusak tubuh perlahan? Atau mulai dari malam ini, mengubah posisi tidur dan memberi kesempatan tubuh untuk sembuh? Saya menantang Anda. Besok pagi mau mulai? Kalau siap, tuliskan. Saya mulai malam ini di kolom komentar. Mari kita saling dukung agar semakin banyak orang tua di Indonesia bisa hidup sehat dan bahagia. Jangan lupa subscribe channel Zulfa Hartati, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke keluarga, tetangga, atau grup komunitas Anda. Satu kali berbagi bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan tuliskan juga topik kesehatan apa yang ingin saya bahas di video berikutnya. Apakah tentang makanan pencegah penyumbatan darah atau cara menjaga ingatan tetap tajam? Saya akan mau membaca semua komentar dan menyiapkan video yang paling bermanfaat untuk Anda. Tetap sehat, tetap bahagia, dan mulai malam ini tidur dengan posisi yang benar.